Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas jangan menunda untuk promil sebelum sel telur kita itu habis. Nah, bagi kamu yang penasaran kok bisa sel telur kita habis, atau bahkan yang kamu saat ini lagi promil, boleh tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Kok bisa sel telur kita itu habis? Itu gimana ceritanya? Jadi gini teman-teman, ketika kita itu lahir, bayi kita ya, ketika kita lahir, kita masih bayi, oe-oe gitu ya, ada 700.000 sel oosit primer di dalam tubuh kita. Sel oosit primer ini adalah calon sel telur wanita. Di dalam tubuh kita dari bayi udah ada kayak calon-calon bakalnya kayak gitu, sudah ada. Tetapi seiring dengan waktu dia akan semakin berkurang. Pada saat kita lahir ada sekitaran 700.000 sel oosit primer atau calon bakal sel telur. Nah, jumlah ini akan semakin berkurang juga setiap harinya gitu, setiap waktunya akan berkurang. Hingga pada saat kita itu pubertas, pada saat kita itu reproduksi, tinggal bersisa sekitaran 400 sampai 500 sel telur ini tadi. Banyak banget kan berkurangnya dari 700.000 ke 400 atau 500 gitu kan, banyak banget berkurangnya. Kemana sel telur ini? Apakah hilang? Nah, ketika kita itu bayi, itu kita akan mengalami tumbuh kembang. Seperti sekarang dari bayi kecil, kita tambah besar, tambah pinter gitu kan. Pokoknya berkembang semuanya. Tubuh kita juga berkembang, bertambah besar. Dalam perkembangannya, itu ada yang namanya gagal berkembang. Jadi sel telur yang jumlahnya tadinya 700.000, terjadi seleksi gitu. Jadi kayak seleksi alam gitu. Ada yang gagal berkembang hingga mencapai kita saat usia reproduksi kayak gitu. Hilangnya itu bukan hilang sirna kayak gitu, bukan, tetapi seperti gagal berkembang atau gagal tumbuh kayak gitu. Kayak contohnya misalkan kita mau nanam padi ya, kita nyebar benih padi gitu, kita nyebar 700.000, ternyata yang tumbuh hanya 500 batang. Nah kayak gitu, karena di dalam masa perkembangan dari bayi sampai sekarang itu kan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa juga dari hormonalnya, kemudian bisa juga dari pola makan kita dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh mungkin obat-obatan, radiasi dan lain sebagainya, itu semua bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya sel telur kita. Sehingga hanya bersisa sekitaran 400 sampai 500 sel telur pada saat kita usia reproduksi. Nah, terus ketika kita usia reproduksi, ketika kita sudah pubertas gitu ya, itu kan kita mengalami mens setiap bulan, kita mengalami haid setiap bulan. Setiap bulan kita haid, berarti ada satu sel telur yang dilepaskan. Artinya ada satu sel telur yang hilang setiap bulan. Hilangnya itu ya karena sudah lepas, akhirnya sel telurnya juga berkurang satu dalam 1 bulan. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, dan sampai 1 tahun ada sekitaran 12 sel telur yang sudah dilepaskan. Jadi sudah berkurang 12 dalam 1 tahun. Nah, bayangin waktu kita pas pubertas dulu umur berapa? Aku ambil contoh, misalkan aku dulu mens pertama usia 10 tahun. Kemudian seandainya sekarang aku usianya sudah 20 tahun, berarti ada waktu 10 tahun aku untuk mens. Dalam waktu 10 tahun untuk mens, misalkan dalam sebulan itu ada satu sel telur yang lepas, 12 kan dalam 1 tahun itu bulannya. Nah, jadi 12 dikalikan 10, ada 120 sel telur aku yang sudah dilepaskan, yang sudah berkurang. Dari 500 tadi sudah berkurang 120 dalam waktu 10 tahun ini tadi. Nah, kalau misalkan aku umurnya itu sudah 30 tahun gitu kan, atau sudah 25 tahun, ya banyak lagi. Teman-teman bisa hitung sendiri berapa sel telur yang lepas kayak gitu. Dari 500 berkurang 120. Itu kalau misalkan satu sel telur yang dilepaskan. Nah, kalau seandainya dalam bulan-bulan kemarin misalkan aku mens itu ada 2 atau 3 sel telur yang dilepaskan, lebih banyak lagi berkurangnya gitu kan. Akhirnya
hanya menyisakan sedikit sel telur hingga kita nanti usia menopause. Nah, dari 500 sudah berkurang 120, terus tambah lagi usianya, berkurang lagi sampai usia 40-an ke atas. Kita sudah menopause, sel telur kita itu benar-benar sudah habis. Nah, kalau sel telur kita itu sudah habis, kita sudah tidak punya sel telur lagi, kita tidak bisa hamil. Syarat dari kehamilan adalah adanya sel telur, adanya sperma, saluran tubanya yang tidak tersumbat, dan juga rahimnya yang bagus, hormonnya yang stabil. Jadi, sel telur merupakan bahan baku utama agar terjadi kehamilan. Kalau seandainya sel telur kita itu habis, kita tidak punya sel telur lagi, ya kita kemungkinannya kecil untuk hamil lagi. Bahkan kalau memang kita sudah habis, tidak ada sel telur sama sekali di dalam tubuh kita, ya kita tidak bisa hamil. Inilah mengapa aku menjelaskan bahwa kalau misalkan kita itu sudah nikah, ternyata dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun kok belum hamil-hamil juga, padahal sudah berhubungan secara teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, tidak pakai KB, dan tidak pakai penghalang apa-apa kayak gitu. Ternyata dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun kok belum hamil juga. Nah, jangan menunda untuk periksa ke dokter. Jangan menunda untuk promil. Dikhawatirkan kalau misalkan kita itu menunda, jadi nanti dululah tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun perkawinan baru kita periksa. Dikhawatirkan sel telur kita itu keburu habis gitu. Semakin bertambahnya usia seorang wanita, itu tingkat kesuburannya tentu saja semakin berkurang. Seorang wanita itu memiliki masa subur yang terbatas, berbeda sama pria. Kalau pria mungkin bisa sampai usia 70-an gitu ya. Tetapi kalau wanita, batas masa usia suburnya umur 40-an. Kalau misalkan sudah 40-an ke atas, sulit untuk mendapatkan keturunan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.